Shalom. Jumpa lagi dalam kasih Kristus. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu dimanapun kau berada. Di tahun 2023 banyak prediksi-prediksi di kalangan ekonom. Begitu hal yang menakutkan karena disebabkan karena beberapa hal yang menyebabkan kegoncangan ekonomi di dunia. Tetapi kita akan melihat hari ini firman Tuhan berkata, bagaimana cara kita menghadapi tantangan 2023? Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami bisa hadir di tahun 2023, itu semua karena anugerah. Terima kasih Tuhan untuk 2022. Kami bisa lewati karena penyertaan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan kami terlalu percaya 2023, kami percaya Tuhan, orang yang bergantung pada firman-Mu tidak Kau tinggalkan. Bapak terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, kami minta bukakanlah dan singkapkanlah pikiran kami, sehingga kami yakin kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Ada begitu banyak Bapak Ibu prediksi-prediksi di tahun 2023. Para ekonom telah berbicara karena ada terjadinya konflik peperangan antara Ukraina dan Rusia. Demikian juga ada terjadi juga mulai tanda tangan antara China dan Taiwan. Demikian juga terjadi yang namanya krisis akibat dari COVID, dampak COVID-19. Kita melihat ya Bapak Ibu, hal-hal ini yang mengguncangkan dunia ini, sehingga ada begitu banyak kekhawatiran. Apakah di tahun 2023 akan terjadi krisis? Secara matematika dunia itu memprediksikan secara akademik. Mereka berbicara begitu banyak hal tentang angka-angka yang menakutkan. Tetapi itu hanya suatu prediksi yang bukan hanya 100% akan terjadi, tetapi itu hanya perkiraan. Segala sesuatu yang terjadi itu dalam kuasa dan kontrolnya Tuhan. Kita manusia yang hanya terbatas. Kita hanya bisa mereka-reka. Tapi sesungguhnya keputusan itu asal daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, jangan takut. Jangan takut Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang punya surga dan bumi, yaitu Yesus Kristus namanya. Baik Bapak Ibu, kita akan buka firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 10. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus dalam kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik, cara mengatasi tantangan 2023. Apa itu? Tadi kita sudah membaca dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Cara yang pertama yaitu kita melihat, serahkanlah segala kekhawatiranmu manusia kepada Tuhan. Kalau kita melihat prediksi secara global, itu akan membuat kita takut. Kenapa? Karena kita melihat segala sesuatunya mustahil ini akan bagus 2023. Itu secara global Bapak Ibu. Kalau secara mikro lebih kecil lagi, kita akan melihat. Coba kalau Bapak Ibu sadari, kalau Bapak Ibu punya uang yang berkecukupan, nggak usah takut Bapak Ibu. Pemerintah kita telah membuat program untuk mengatasi dampak dari krisis dunia. Kita sebagai orang yang kenal Yesus Kristus, kita harusnya lebih optimis dan kita percaya apa yang kita rencanakan dan kita serahkan kepada Tuhan,
Sang Pencipta semesta alam. Kita percaya semuanya Tuhan izinkan terjadi buat setiap manusia, Bapak Ibu. Jadi kita jangan terlalu fokus untuk hal global saja. Dan kita juga harus lihat supaya kita jadi orang stabil. Jadi jangan takut dengar sedikit masukan goyang, dengar sedikit masukan goyang, sehingga kita nggak mempercayai Tuhan. Pak, Bu, kenapa orang khawatir tahun 2023? Karena dia tidak melihat bahwa Tuhan yang sanggup melakukannya. Kalaupun Bapak Ibu, saudara diizinkan menderita, itu dalam kuasa dan kendali Tuhan. Supaya saudara dan saya lebih belajar berserah. Tadi dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu. Kekhawatiran itu bicara tentang apa? Ketakutan masa depan, Bapak Ibu. Khawatir. Apa yang terjadi tentang usahaku, anakku, tentang bisnisku, tentang karirku. Di dunia ini tidak yang pasti, Bapak. Yang pasti, kalau kita belajar berserah sama Tuhan, dan Tuhan punya semesta alam. Jadi yang pertama, cara mengatasi tantangan 2023 harus belajar serahkan sama Tuhan. Pak, menurut prediksi ini akan turun, proyek ini akan turun, omset ini begini. Kalau kita manusia diberikan akal budi, hikmat bijaksana untuk memanage, mengatur, dan kita udah serahkan, dan kita bikin sebaik mungkin. Kita percaya kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup memberkati kita dengan cara dan bagaimana caranya. Pertanyaannya, apakah kamu percaya sama Tuhan Yesus Kristus? Cara yang kedua untuk menghadapi tantangan 2023, yaitu kita harus sadar. Hei, kamu manusia, sadar. Kamu manusia terbatas. Kamu punya keegoisan. Karena keegoisan beberapa bangsa akan terjadi ribut. Karena keegoisan juga market, penguasaan marketing juga. Kenapa? Keserakahan. Kalau kita merasa cukup, kita nggak perlu lagi ambisi untuk hal-hal yang akhirnya menghancurkan kita, Bapak Ibu. 2023, kalau kita mau belajar dan mendapatkan berkat daripada Tuhan, belajar sadar. Sadar apa? Sadar Anda punya Tuhan Yesus yang punya segala kuasa di surga dan di bumi. Yang berikutnya adalah sadar bahwa kita sedang menantikan janji Allah. Karena yang tadi berkata, poin pertama, serahkan. Kita sedang serahkan kepada Sang Pencipta. Kita telah berbuat secara manusia, mengatur begitu rupa. Tapi sesungguhnya keberhasilan itu asal daripada Tuhan. Yang penting kita berniat baik. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, belajar mengucap syukur. Nggak bisa, Pak. Jelas Anda tidak bisa. Karena kita manusia seringkali bergantung dengan apa yang di dunia ini. Pada sesungguhnya kita juga akan, setelah meninggal, kita akan kemana? Kita harus belajar, Bapak Ibu, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, dunia dan masa setelah meninggal. Jadi kita orang beriman, yang berikutnya adalah serahkan sama Tuhan. Karena Tuhanlah mempunyai banyak cara. Dia pernah membuat laut itu terbelah pada zaman Musa. Dia pernah membuat tidak pernah hujan 3,5 tahun pada zaman Elia. Itu Tuhan yang kita sembah. Dan dia pernah buat air batrah. Itu membuktikan Tuhan kita punya kuasa. Jadi Bapak Ibu, jangan kita khawatir. Yang harus kita perbaiki adalah supaya kita lebih tenang, lebih belajar berserah. Luar biasa. Yang berikutnya adalah cara menghadapi tantangan 2023. Yang ketiga adalah berjaga-jaga. Kita lihat ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jaga. Kenapa kita harus berjaga? Lawanmu, lawan Bapak Ibu, lawan saya adalah iblis. Bukan bapakmu, bukan istrimu, bukan orang tuamu, bukan.
bukan atasanmu, bukan karyawanmu, bukan. Karena iblis yang ingin saudara tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan, sehingga Anda mengandalkan kemampuan manusia Anda. Siapa yang bisa prediksi terjadi gempa bumi? Belum ada alat. Siapa yang bisa terjadi, yang membuat prediksi tepatnya terjadinya yang namanya tsunami? Keterbatasan manusia bukan? Itu membuktikan, hei manusia, sadar, ngapain? Berjaga-jaga. Iblis itu sedang membuat Anda terlena dengan dunia ini, sehingga Anda jauh dari Tuhan, jauh dari rencana Tuhan. Sebenarnya Tuhan punya rencana yang baik. Rencana apa? Kita lihat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dalam Yeremia 29 ayat 11, demikian firman Tuhan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagaimana kitab Yeremia berkata, aku Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada manusia, pada Anda, pada saya. Kekhawatiran apa yang Anda takutkan? Karena tadi poin ketiga, berjaga-jaga. Karena kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang akan mengenapi janjinya. Demikian gini, ayat 2 Yeremia 29:11. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan uang. Damai sejahtera itu dapatnya dari Sang Pencipta semesta alam, Yesus Kristus namanya. Manusia cuma hanya bisa memberi apa? Ketenangan. Ketenangan apa? Semu. Ketika uang banyak bisa tenang. Belum tentu juga. Ketika Anda begitu banyak uang juga Anda takut, bukan? Uang Anda mau diinvestasikan mana? Ketika Anda juga kekurangan juga Anda takut. Makanya kemana Anda bisa bikin tenang? Tuhanlah yang memberikan Anda ketenangan, kedamaian. Karena itu Bapak Ibu, berjaga-jaga. Lawan kita iblis. Kenapa iblis selalu membuat kita terintimidasi? Iblis yang selalu ingin kita jauh dari Tuhan. Kita sibuk memikirkan gimana ke depan, 5 tahun, 10 tahun. Itu baik Bapak Ibu, Anda telah merencanakan. Tapi semuanya, kitab Amsal berkata, keputusan itu asal daripada Tuhan. Jadi kalaupun keputusan Tuhan izinkan Anda mungkin tahun ini rugi, jangan takut Bapak Ibu. Belajar mengucap syukur dan berserah. Bapak, aku percaya. Mungkin karena ini kesalahanku, ambisiusku, salah manajemen. Tapi percayalah, orang yang mau datang ke Tuhan dan menyerahkan semuanya, Tuhan akan melihatnya. Dan Tuhan juga akan memberikan jalan yang terbaik. Karena itu, jangan takut Bapak Ibu. Kita punya Tuhan. Dibilang gini ya 29 ya, Yeremia 29. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan gak pernah kasih Anda kecelakaan. Pak, aku sakit Pak. Pak, Bu, Anda sakit, ada banyak penyebabnya Pak, Bu. Mungkin karena ada orang yang jahat kirimin Anda santet, guna-guna. Tapi juga mungkin karena Anda salah makan. Anda terlalu banyak makan, Anda kurang makan gizi. Mungkin juga sakit penyakit karena virus. Tapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu pasti melakukan kebaikan. Coba kalau Bapak Ibu introspeksi diri, benarkah masalah ini terjadi karena Tuhan? Atau karena keinginan saya yang berlebihan? Atau karena memang setan yang tidak ingin kita sungguh-sungguh dalam Tuhan? Mari kita cross check. Jangan pernah salahkan Tuhan, karena Tuhan selalu baik. Karena di sini dibilang bukan rancangan kecelakaan. Dan berikutnya adalah untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Harapan itu bicara tentang apa? Sesuatu hal yang optimis.
Aku percaya 2023 aku akan mengalami keajaiban yang asal daripada Tuhan. Perusahaanku akan diberkati, usahaku akan diberkati, pendidikanku akan diberkati, anakku akan diberikan kesehatan. Jadi jangan takut 2023 Bapak Ibu. Kita pegang firman Tuhan. Kita telah serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, kita serahkan dan berjaga-jaga, karena kita sedang menanti janji Allah. Berjaga-jaga. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Yang berikutnya, karena kita harus sadar musuh kita iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Kita lihat ya kembali. Sadar ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadar, berjaga-jagalah. Si iblis berjalan di sekelilingmu seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Pak, Bu, jangan mau kita jadi masuk dalam perangkat setan. Iblis itu begitu pintar sekali. Dia bisa menggunakan firman untuk menyerang Yesus Kristus waktu ada di bumi dalam pencobaan di padang gurun. Siapa kita? Mengapa kita tidak mau belajar tentang firman Tuhan? Jangan anggap remeh. Firman Tuhan itu firman yang asalnya daripada Allah. Dan firman itu Allah. Kalau kita belajar percaya sama orang di atasan kita, kenapa kita nggak percaya sama Tuhan yang Maha Kuasa? Jadi yang ketiga, berjaga-jagalah. Kenapa? Iblis punya begitu banyak cara untuk menjatuhkan iman Bapak Ibu, membuat adik ibu depresi, membuat Bapak Ibu kecewa. Tapi sesungguhnya ingat, kita harus tanamkan di alam bawah pikiran kita bahwa Tuhan tidak punya rencana yang jahat. Dia selalu punya rencana yang baik. Dan kalaupun Tuhan izinkan terjadi kesulitan, penderitaan, bahkan hal yang tidak diinginkan, Tuhan izinkan, tujuan cuma satu, supaya Bapak Ibu kembali kepada Tuhan dan belajar apa? Belajar kenal siapa? Tuhanmu begitu mencintai engkau. Berjaga-jagalah, lawanmu si iblis mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi ketika Anda punya ketakutan, kekhawatiran, sehingga Anda tidak mempelajari firman Tuhan, itu Anda telah dapat serangan setan. Ketika keluarga Anda mulai ribut karena kasus keuangan, perselingkuhan, kasus hal-hal yang tentang anak, pendidikan dan segala macam, perhatikan baik-baik gitu loh. Tetap pegang firman Tuhan, bahwa firman-Nya tidak pernah salah. Yang harus diperhatikan bagaimana setan menyerang kita, dan kita tidak boleh masuk dalam jebakan dia. Mungkin kita kesal sama kita, mungkin kita kesal sama karyawan kita, mungkin kita kesal sama orang yang kita cintai. Tapi Bapak Ibu sadar, musuh kita setan, iblis yang sedang membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi jangan kita buka celah. Yang keempat, cara mengatasi tantangan di tahun 2023. Kita lihat ya, ayat 8. Sadar, berjaga-jagalah, lawanmu iblis. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di dunia ini, semua orang mengalami penderitaan yang sama. Mau orang banyak duit, orang konglomerat, dia juga pernah sakit, dia juga pernah ngalamin disakiti orang secara rasa. Termasuk juga orang-orang yang lemah, orang yang kecil. Itu keadilan Tuhan. Tapi di sini semua orang ketika punya masalah, bagaimana dia menanggapinya? Alkitab yang bilang, jadi harus dilawan. Dengan apa? Dengan iman yang teguh. Tadi bilang ayat 9, 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita harus lawan dengan iman. Kalau Bapak Ibu telah merencanakan planning di dalam perusahaan Anda, di dalam perdagangan Anda, di dalam pendidikan anak, bahkan di dalam diri Anda sendiri, serahkan sama Tuhan. Berikutnya adalah sadar, waktu kita serahkan sama Tuhan, kita percaya
bahwa Tuhan tidak punya rencana yang jahat. Dan kalaupun Tuhan sedang izinkan kita, itu punya satu tujuan. Tuhan mengasihi Anda supaya Anda belajar bergantung. Ketika kita sadar, kita mulai berjaga-jaga. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita sedang menanti janji Allah untuk hidup kita, untuk perusahaan kita, buat semua karyawan kita, untuk perusahaan kita. Sadar berjaga-jaga. Kenapa? Karena iblis yang sedang akan membuat kita mengalami jauh daripada Tuhan dengan sakit hati, kebencian, amarah, dengki, dan hal-hal yang buruk yang membuat kita jauh daripada Tuhan, sehingga kita marah, emosi, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, tapi kita kadang mau kembali. Itulah siasat setan. Setan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Tetapi ayat keempat, poin keempat, untuk menghadapi tantangan 2003, kita harus lawan dengan iman yang teguh. Apa itu iman? Iman itu fondasi. Dalam Ibrani pasal 11, kita baca ya. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar, fondasi Bapak Ibu. Sebagus apapun Anda merencanakan, tapi Anda tidak punya fondasi yang baik, roboh. Rumah sebagus apapun tingginya, semewah apapun, tapi fondasi rusak, roboh. Makanya Alkitab bilang yang keempat, lawan dengan iman yang teguh. Jadi jangan takut Bapak Ibu. 2023 kita masih punya Tuhan. Bahkan kita punya rencana. Tuhan itu punya rencana yang baik buat Bapak Ibu dan saya. Karena itu optimislah. Segala sesuatu, ayat Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita nggak pernah lihat, kita cuma bisa prediksi ke depannya. Tapi kita punya iman, keyakinan. Itu yang membuat kita tahun 2023 punya optimis. Sekalipun Tuhan prediksi dunia menakutkan, sekalipun Tuhan banyak orang membuat banyak berita-berita yang membuat aku takut, tapi aku berdiri kuat dalam iman. Dari mana timbulnya iman? Ayat terakhir Bapak Ibu, Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Kalau iman Anda timbul, bangkit, itu harus dengar dulu. Dengar apa? Firman Tuhan. Bagaimana Anda percaya bahwa Tuhan punya kuasa kalau Anda nggak pernah dengar? Anda nggak mau selidikin. Jadi tahun 2023 bangkitkanlah iman. Dengan iman kita bisa melawan ketakutan, kekhawatiran yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan takut. 2023 apapun prediksi dunia, prediksi, yang penting adalah kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, mempercayai firman Tuhan. Nah, kita bilang kan, mempercayai firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, mendengarkan firman Tuhan. Firmanlah yang akan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Pada waktu penciptaan, Tuhan ciptakan dengan firman-Nya. Jadi kalau Bapak Ibu mempercayai firman, percayalah dengan teguh. Jangan percaya hanya yang baik, tapi kalau Tuhan izinkan yang tidak baik, tetap percaya karena Tuhan itu baik. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan mengawali tahun 2023, apapun ya Tuhan, ketakutan tentang bisnis, pekerjaan, usaha, anak, hubungan antara keluarga, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin kami beberapa hari ini kami mengalami begitu ketakutan, terintimidasi. Tapi kamu mau belajar Tuhan hari ini. Ada 4 hal cara menghadapinya. Yang pertama, kami mau belajar berserah. Ampuni kalau selama ini kami tidak mengandalkan Tuhan. Tapi mulai hari ini dan menjalani tahun 2003, kami mau belajar serahkan. Sepintar apapun kami sudah rencanakan.
Tuhan, kami tahu semua berasal dari Engkau. Yang berikutnya adalah Tuhan, kami mau belajar sadar bahwa kami manusia terbatas. Kami tidak bisa melakukan di luar kapasitas kami. Tapi kami mau belajar berserah dan sadar bahwa Engkaulah Allah yang mengatur dunia. Kami yang ketiga adalah kami mau belajar berjaga-jaga, karena setan, si iblis punya banyak cara untuk menjatuhkan iman kami, untuk jauh daripada Engkau. Dan keempat, kami harus lebih kuat mendalami firman-Mu, sehingga ketika tantangan dunia ini, tantangan ekonomi, segala hal yang terjadi, kami tetap pegang kuat firman. Tuhan, hamba berdoa buat setiap kami yang menonton, kiranya anugerah-Mu turun atas setiap mereka. Biar mereka dikuatkan, yang lama dikuatkan, yang sakit kiranya Tuhan yang sembuhkan dalam nama Yesus. Kiranya mereka punya beban berat di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya anugerah-Mu turun memberikan jalan keluar. Bapak, terima kasih. Terima kasih, aku serahkan seluruh pergumulan siapapun yang menonton acara ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta semesta alam. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih udah sampai saat ini mengawal tahun ini. Bapak Ibu telah mengikuti channel Berjalan Dalam Terang. Jangan lupa ya Bapak Ibu, like, subscribe acara Berjalan Dalam Terang untuk banyak orang dilayani. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin dilayanin, Bapak Ibu bisa menelpon nomor telepon di depan layar Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.